Halo semuanya, kembali lagi di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dan dirasa bermanfaat video ini, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Bagi teman-teman yang tertarik menggunakan chart Wisdom and Invest, kita lagi ada promo spesial nih, yaitu 12-12. Jadi bonusnya ini bisa teman-teman pilih, ada yang bonus 12 hari ekstra ya. Lalu ada yang gratis 2 bulan, ada juga free win membership 12 hari untuk satu teman atau kerabat Anda. Nah ini bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang promonya ini, bisa langsung hubungi aja adminnya di ID win_admin di Telegram ya, atau di nomor WhatsApp, ini nomor WhatsAppnya admin. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest, jadi sudah ada sinyal entry dan exitnya. Untuk teman-teman yang belum menggunakan trading system Win, itu nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator MACD dan stokastik agar teman-teman bisa analisa juga secara mandiri. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari chart Win secara lebih detail, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya, di sana dijelaskan secara lebih detail. Untuk saham BES, ini sebetulnya sudah muncul segitiga merah dari beberapa candle kemarin. Segitiga merah ini adalah sinyal untuk exit ya, atau sell. Dan statusnya di sebelah kiri sini juga sudah none, artinya sudah tidak ada posisi. Kalau dari segi pixelnya sih masih oke sebetulnya, karena dodonya pixelnya hijau ya. Untuk momentumnya sendiri ini sudah mengalami agak melemah. MACD-nya sebetulnya ini agak menanjak, memang sudah mau menutup ini tapi belum sampai dead cross ya, jadi masih oke juga. Untuk stokastiknya sendiri ini masih menanjak dan sudah golden cross, ini sebetulnya oke. Jadi di video sebelumnya itu sebetulnya saya sudah sampaikan ya, bahwa si BES ini ada sebuah trendline di sini. Jadi selama dia masih bertahan di trendline itu sebetulnya masih oke. Jika teman-teman ingin spekulatif buy sebetulnya bisa. Jadi spekulatif buy di area support ya. Di sini ada support weekly sekaligus support trendline-nya di 185. Di dekat sini ya. Di dekat sini ya. 185 sekaligus ada MA20-nya. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy di sana dengan harapan dia bisa kembali testing area resistnya. Resistnya yaitu di area sini ada 202 dan di atasnya lagi ada 208. Jika dia sampai breakdown dari area support trendnya ini ataupun dia breakdown dari MA20-nya, maka sebetulnya agak kurang oke lagi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa exit dulu kalau sampai dia breakdown. Untuk ASRI ini sudah muncul segitiga merah, jadi sudah exit ya sejak kemarin. Sini exit, statusnya juga non, artinya sudah tidak ada posisi lagi. Untuk pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya juga ini sudah semakin melemah. Dari MACD-nya, ASRI juga sudah kurang oke karena dia dead cross ya. MACD-nya dead cross. Ini kita bisa lihat dari sini, yaitu birunya di atas, ungunya di bawah. Yang bagus itu ungunya di atas. Untuk stokastiknya sendiri juga ini sudah agak menurun. Dia turun ke bawah 80 dan di sini birunya yang di atas ya. Juga kurang oke. Untuk supportnya sendiri ini sebetulnya memang ASRI ini lagi berada di area support yaitu 230. Jadi teman-teman sebetulnya bisa spekulatif buy ya, spekulatif buy. Dengan harapan dia akan kembali ke area resistnya yaitu di area sini 250 sekian ya. Di sininya dia mungkin bisa testing lagi ke area sana.
Tapi jangan lupa atur money managementnya bagi teman-teman yang baru mau entry. Seandainya dia sampai breakdown dari 230-nya, jadi dia jebol ya dari 230, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Baru nanti pantau kembali ketika dia berada di dekat area MA20-nya. Ini garis yang biru adalah MA20 ya. MA20 itu sekitar 212. Jadi kalau nanti misalnya di dekat MA20 dan indikatornya juga masih oke, maka teman-teman bisa entry kembali. Untuk LSIP ini sudah entry ya sejak dia breakout dari win line-nya, statusnya masih hold dengan profit 6,8%. Pixelnya merah 1, agak kurang oke, sebetulnya yang bagus adalah hijau dua-duanya. Lalu untuk momentumnya sendiri hari ini dia agak melemah. Untuk LSIP ini MACD-nya sebetulnya masih oke karena dia menanjak dan membuka. Untuk stokastiknya memang agak kurang oke karena ini dia dead cross, warna birunya berada di atas, kurang oke. Tapi dia hari ini sebetulnya cukup menarik. Jadi dia mantul di garis MA8, itu garis ungu adalah MA8 ya. Jadi sebetulnya agak oke, ekornya juga berada di bawah. Itu menunjukkan bahwa adanya perlawanan. Dan jangan lupa LSIP ini berkorelasi dengan harga CPO dunia. Jadi teman-teman sebaiknya cek juga harga CPO-nya di website investing ataupun di TradingView ya. Itu ada grafik atau chart harga CPO-nya TradingView. Nah, jadi selama dia mantul si LSIP ini, selama dia mantul di MA8 itu sebetulnya masih oke. Masih ada potensi dia akan testing resistnya yang di atas itu, yaitu 1260 sampai 1275. Nah, jadi mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas karena MACD-nya sebetulnya masih oke ya. Dan dari moving average sebetulnya juga masih oke karena dia bertahan di MA8. Minimal dia harus mampu mantul di support sini 1110 kalau misalnya dia sampai turun kembali. Karena di situ ada MA20. Jadi kalau dia sampai breakdown MA20 itu sebetulnya jadi tidak oke lagi. Nah, ini jadi teman-teman harus pantau. Yang pertama harga CPO-nya, juga apakah dia mampu bertahan di atas MA20. Untuk EXCL ini sebetulnya memang sudah muncul sinyal sell ya dari beberapa candle kemarin. Jadi statusnya juga non, artinya tidak ada posisi. Untuk pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya, momentumnya juga sudah mulai melemah. Dari MACD-nya sebetulnya dia masih menanjak walaupun ini sudah agak kurang oke karena dia menutup ya. Stokastiknya juga sudah dead cross duluan dari kemarin-kemarin, masih menghadap ke bawah. Jadi masih ada potensi dia bisa koreksi. Untuk supportnya, Excel bisa menggunakan support MA20-nya, MA20 yang ini yaitu angkanya sebelah sini yang warna biru 2370. Mudah-mudahan dia mampu mantul di MA20-nya atau minimal dia harus mampu di ini ya, mantul di support weekly-nya 2330. Jadi kalau dia mampu mantul di 2330, mudah-mudahan dia bisa kembali ke area resistnya yaitu 2000. Ini resistnya ya 2600. Tapi jika dia breakdown dari 2330-nya, maka itu jadinya sudah tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman exit. Untuk Elsa, ini dia sudah entry dari sejak lama. Ini sinyal buy-nya. Dan belum ada status exit ya sampai sekarang. Statusnya masih hold dengan profit 74,2%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke, dan momentumnya masih bagus juga nih, masih menanjak. MACD-nya Elsa ini masih oke, masih nanjak dan membuka. Lalu stokastiknya juga masih bagus, dia golden cross naik ke atas kepalanya membuka, itu oke. Supportnya Elsa kita bisa gunakan support weekly-nya yaitu di sini 352. Resistnya itu di sebelah sini yaitu 380 resistnya. Di bawahnya sini ada support lagi. Sini support lagi 338.
atau di EMA 8-nya ya. EMA 8-nya ini angkanya di sini yaitu 328. Selama dia bertahan di atas EMA 8 itu artinya masih oke. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka jangan lupa tinggal pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka teman-teman bisa pantau dulu di area supportnya ya. Jadi ini sebetulnya dia sudah mendekati area resistnya dan dia tidak berhasil breakout di 380-nya itu. Jadi ada potensi dia akan kembali ke support dan dia akan testing kembali resist 380-nya itu. Untuk UNVR ini masih belum ada status entry-nya, jadi sudah lama ya, exitnya sudah lama dan belum ada status entry sampai sekarang. Pixelnya juga masih belum oke, merah dua-duanya. Momentumnya juga masih berupa titik-titik pink. Jadi artinya masih belum oke juga. MACD-nya untuk UNVR ini MACD-nya masih datar-datar juga, kurang oke. Lalu dia berada di area sini ya, area oversold. Jadi suatu saham yang masuk ke area oversold bukan berarti artinya dia murah, tapi artinya dia sudah tidak ada power. Sebaiknya menunggu dulu hingga dia naik kembali ke atas 20-nya atau memotong garis ini ya. Baru teman-teman bisa spekulatif buy. Karena kalau dia masih bergerak di area oversold, ada potensi dia masih akan turun terus. Dari secara candle, ini sebetulnya dia hari ini mantul. Jadi sudah tidak membentuk lower low lagi. Ada potensi dia bisa naik dulu ke atas. Tapi mungkin naiknya nggak banyak ya. Potensinya dia akan testing ke EMA 8-nya aja. Atau ke MA 20-nya aja. Jadi selama stokastiknya masih berada di bawah 20 itu artinya masih kurang oke. Jadi ada potensi dia naik tapi hanya sebentar. Untuk teman-teman yang ingin entry, maka saran saya sebaiknya menunggu dulu sampai ada sinyal yang benar-benar oke. Kalau sekarang ini masih belum oke. Chart yang ini adalah chart weekly dari UNVR. Di sini memang terlihat ada potensi dia membentuk falling wedge, tapi untuk kepastian entry-nya maka sebaiknya teman-teman menunggu aja hingga sinyal yang valid ya. Jadi kalau memang sudah ada sinyal breakout, lalu stokastiknya oke, MACD-nya oke, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Atau menunggu, lebih gampang lagi menggunakan chartnya Wisdom Invest, menunggu adanya segitiga hijau. Untuk Mika, ini status entry-nya segitiga hijaunya. Ini adalah sinyal buy ya. Segitiga hijaunya itu sudah muncul lama banget. Statusnya adalah hold dengan profit 11,4%. Bagi yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stopnya. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Dan momentumnya sebetulnya juga sudah mulai muncul biru tua ya, dan semakin melemah. Ini artinya potensinya dia reversal. Tapi karena dia pas-pas juga lagi berada di garis win, ini garis win ya, yang berwarna biru ini, mudah-mudahan dia mampu mantul. Jika mampu mantul, maka masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. MACD-nya sebetulnya masih oke, menanjak. Stokastiknya ini agak kurang oke. Karena dia dead cross, dia turun ke bawah 80 dan membuka ke bawah ya, itu kurang oke. Dari sisi moving average-nya, ini sebetulnya dia lagi di EMA 8-nya. Lagi di EMA 8 ya, sekaligus di sini juga ada support weekly yaitu 2650 dan 2690. Itu menjadi supportnya. Support selanjutnya kita bisa gunakan support MA 20-nya yaitu 2530. Selama dia mampu bertahan di atas MA 20 sebenarnya masih oke ya, kecuali dia sampai breakdown dari MA 20-nya, itu jadinya sudah tidak oke lagi. Resistnya bisa kita gunakan resist terdekat dulu yaitu di area sini 2840. Dan di atasnya ada lagi resist yang paling tinggi itu 3030.
Untuk ADI, sinyal entry-nya ini sudah lama, ini sinyal buy-nya ya, yang ada segitiga hijau itu sinyal buy. Statusnya adalah hold dengan profit 116,9%. Wow, luar biasa. Congrats ya bagi teman-teman yang masih hold ADI sampai sekarang. Pixelnya ini masih bagus, cuma momentumnya memang sudah mulai agak melemah. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang sudah profit, pasang trailing stop-nya. MACD-nya untuk ADI ini masih menanjak, MACD-nya ya masih bagus, stokastiknya juga walaupun dia bergerak di area overbought itu masih oke. Selama dia tidak turun ke bawah 80 ya. Jadi ini ada, kalau ada garis 80. Jadi kalau ini ada garis 80, dia selama bertahan di atasnya itu masih oke. Kalau dia turun ke bawah 80 itu jadinya kurang oke lagi. Supportnya bisa gunakan support weekly di sebelah sini 1230 ataupun menggunakan MA8 nya yaitu 1160. Karena indikatornya masih oke, jadi mudah-mudahan dia mampu kembali testing resistnya yang di atas itu ya, yaitu 1330 1345. Selama si ADI ini mampu bertahan di atas MA8, maka sebetulnya masih oke. Untuk teman-teman yang baru mau entry, maka bisa menunggu dulu di dekat area-area supportnya, atau wait and see lagi di dekat area MA8 ya. Jadi mudah-mudahan dia mampu mantul seperti di sini, atau minimal dia harus mampu mantul dan bertahan di atas MA20-nya, MA20-nya yaitu 965. Untuk UNTR, ini sinyal entry-nya sudah lama, ini sinyal buy ya. Statusnya masih hold dengan profit 25,5%. Pixelnya di sini hijau-hijau dua-duanya itu artinya oke, momentumnya juga masih menanjak, masih oke. MACD-nya masih menanjak, membuka itu bagus, stokastiknya juga masih menanjak. Dia masih golden cross dan menghadap ke atas. Itu masih oke. Supportnya bisa kita gunakan support weekly, yaitu yang ini ya, 25175 itu supportnya. Di bawahnya juga ada MA8. MA8-nya di 24, ini sekitar saya bulatin 24900 ya. Jadi selama dia bertahan di atas MA8 itu sebetulnya dia masih uptrend dan masih oke. Bagi teman-teman yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka bisa menunggu di area-area support untuk entry. Tapi jangan lupa cek kembali apakah sinyalnya masih oke ya ketika dia sudah berada di area support. Ini adalah chart weekly dari UNTR, chart weekly ya, weekly UNTR. Secara MACD ini masih menanjak, masih bagus, dan golden cross masih oke. Stokastiknya juga golden cross membuka ke atas itu oke. Dan ada sebuah pattern, yaitu pattern ini. Jadi mudah-mudahan dia mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi targetnya lumayan ya. Target minimalnya mudah-mudahan dia mencapai ke area resist yang ini dulu, yaitu 28.900. Untuk MAPI ini sinyal selnya sudah keluar dari sejak lama. Jadi statusnya juga sudah none, artinya tidak ada posisi ya. Waktu itu saya juga sudah pernah membahas saham MAPI ini, kalau nggak salah waktu itu di saat ini ya. Saat dia lagi di candle yang ini. Dan waktu itu saya bilang sinyal indikatornya masih oke, masih bagus. Dan juga ada yang komen bahwa besoknya dia merah. Nah, tapi jadi kita harus melihatnya jangan satu per satu candle ya, tapi kita lihatnya agak panjang ke depan. Jadi selama ini momentumnya juga masih menanjak dan dia masih berada di atas garis win line, itu masih oke. Dan terbukti dia naik ya, dia naik ke atas ini sampai akhirnya dia muncul sinyal segitiga merah. Akhirnya sudah profit. Dan menggunakan sinyal win pun itu sebetulnya sudah entry-nya sejak jauh sekali di sini. Jadi sejak di sini entry dan di sini take profit karena kena garis win line ya, dia turun ke bawah garis win line, di situ sudah profit.
Pixelnya dua-duanya merah itu tidak oke, dan momentumnya sebetulnya juga sudah mulai melemah. MACD-nya, dari MACD-nya sendiri ini sebetulnya sudah dead cross, sudah tidak oke. Stokastiknya juga sudah lama ya dia dead cross dan memotong ke bawah 80, itu sudah tidak oke lagi. Supportnya bisa kita gunakan support weekly yang di sebelah sini yaitu 765. Sekaligus dia sedang berjuang ya, lagi bertahan di atas MA20-nya. MA20-nya yaitu 790. Nah, ini dia mantul nih beberapa kali di MA20-nya. Maka selama dia bertahan di atas MA20, maka sebetulnya masih oke. Jadi mudah-mudahan nanti kita cek kembali apakah stokastiknya membaik. Kalau stokastiknya membaik dan dia terus mantul di MA20 dan di area supportnya tadi, maka masih ada kemungkinan dia bisa testing kembali area resistnya, yaitu resistnya di sini 845. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy, sebetulnya bisa ya di area support yang ini, yaitu 765 sampai 775, ataupun di MA20-nya 790. Dengan potensinya dia akan kembali testing area resistnya 845. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 765-nya, maka sebaiknya exit dulu ya, karena jadinya sudah tidak oke lagi. Composite kita ini masih sesuai ya dengan analisa yang kemarin. Pixelnya masih oke dua-duanya. Hari ini memang berubah menjadi biru tua momentumnya, tapi karena ini hari Jumat dan hari take profit biasanya, maka masih wajar ya. MACD-nya ini masih oke, dia belum dead cross, stokastiknya juga masih oke, dan dia masih bertahan di atas support. Masih bertahan di atas support ini ya, support weekly-nya 5767. Maka ini masih oke. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, indeks kita itu masih sehat, koreksinya juga koreksi sehat. Justru sebaiknya teman-teman manfaatkan setiap koreksi ini untuk buy on weakness. Tapi jangan lupa money management ya, money management dan trailing stopnya harap dipasang selalu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar dan ikutan profit juga. Semoga teman-teman selalu sehat dan diberkahi dengan profit dan porto yang hijau-hijau ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.